Jika 4 langkah tadi bisa kita penuhi, insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan. Kita genjot terus ekonomi kreatif dan juga UMKM. Kita punya 64 juta UMKM yang menyumbangkan 61% untuk PDB kita. Jika 4 langkah tadi bisa kita penuhi, insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan. Pemerataan pembangunan itu wajib. Sekarang investasi yang ada di luar Jawa sudah ada 53%. Pembangunan IKN yang berkelanjutan ini akan membuka titik pertumbuhan ekonomi baru, akan membuka akses dan juga konektivitas, sekaligus membuka lapangan kerja. IKN ini bukan hanya saja membangun bangunan pemerintahan, tapi juga sebagai simbol pemerataan pembangunan di Indonesia dan juga sebagai simbol transformasi pembangunan Indonesia. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya juga berkeyakinan suatu saat nanti Indonesia akan menjadi raja energi hijau dunia dengan terus mengembangkan biodiesel, bioaftur dari sawit, bioetanol dari tebu, sekaligus kemandirian gula. Untuk menuju Indonesia emas dibutuhkan generasi emas. Kita harus mampu merubah future challenge menjadi future opportunity. Kita harus punya future talents yang dilengkapi dengan future skills. Untuk itu, hilirisasi digital akan kami genjot. Kita akan siapkan anak-anak muda yang ahli artificial intelligence, anak-anak muda yang ahli blockchain, anak-anak muda yang ahli robotik, anak-anak muda yang ahli perbankan syariah, anak-anak muda yang ahli kripto. Sekarang lagi ramai Pak PHK. Tadi bukannya ramai semua tadi? Itu ramai juga Pak, semua ramai. Soal masalah ketenagakerjaan kayaknya ramai semua. Gitu. Saya lebih concern ke ini, Mas Gaib. Mereka-mereka yang ter-PHK dengan isu ageism, umur-umur yang 35 tahun, 40 tahun, kena PHK. Sementara mereka ini kan masih bisa dibilang produktif, Pak. Nah, ketika mereka di PHK, jumlahnya nggak sedikit pasti kan. Gimana pemerintah Kemenaker mewadahi itu? Gitu? Ada solusinya. Apa itu? Ojol. Dan itu jumlahnya makin lama semakin banyak, Pak. Bahkan jadi katanya gini, Pak. Sekarang demokrasi itu pilarnya kan legislatif, yudikatif, eksekutif, pers. Ojol. 5 pilar. 5 pilar. Jadi gini, sebelum di awal tahun itu kami ya tentu dengan arahan Pak Presiden kita sudah punya Perpres 6/2025. Itu intinya adalah penebalan manfaat JKP, jaminan kehilangan pekerjaan. Jadi mereka yang aktif sebagai peserta BPJS tenaga kerja, ketika memang mereka di PHK, mereka berhak mendapatkan
ya upah 6 bulan sebesar 60%. Dari gajinya dia? Dari gaji terakhirnya dia. Ya. Itu kita udah siapkan. Jadi dalam arti di awal itu kami, karena kita sudah mempersiapkan, karena kita melihat 2025 ini tahun yang tidak mudah. Ya, kalau kita lihat proyeksi global seperti apa. Jadi kita udah siapkan. Ya. Termasuk juga manfaat berupa paket pelatihan buat mereka. Itu ada. Senilai di usia itu, Pak? Ketika mereka di PHK. Ketika di PHK. Nah, jadi ketika mereka PHK, mereka dapat tadi 6 bulan, 60% gaji, dan pelatihan saya lupa sekitar 2,4 juta nilainya di balai-balai, gitu ya. Boleh punyanya pemerintah atau kemudian binaan-binaannya di LPK dan macam-macam. Itu satu sebenarnya. Selama 6 bulan itu kita berharap mereka bisa melakukan upskilling, reskilling. Ya, itu istilahnya. Jadi pelatihan yang baru. Ya, kemudian yang kedua, mereka juga bisa, ya, kalau yang kita lihat trennya itu wirausaha. Ya, jadi ini udah dapat fix ini, walaupun 60%, maka kemudian mereka mulai banyak wirausaha dan seterusnya. Itu pilihan buat mereka sebenarnya. Nah, dan data realitasnya adalah mereka lebih cenderung memang tantangan itu mencari pekerjaan yang tidak jauh berbeda dengan pekerjaan sebelumnya. Gitu ya. Jadi contoh teman-teman yang di tekstil, dia juga nyari yang di tekstil dan seterusnya. Nah, ini yang menurut saya kita perhatikan, dan kemudian kita keluar dengan edaran ya terkait tentang tidak ada batasan usia tadi. Batasan usia ya. Nah, itu kita launching dan kita berharap ya, itu udah mulai berlaku, Pak, yang sudah mulai itu yang tadi bahasanya tadi kita sidak dan macam-macam, kita termasuk itu, dan banyak yang melaporkan. Kemudian kita punya yang pengawas ketenagakerjaan. Di pengawas ketenagakerjaan kita itu ada sekitar 1.500, 450 itu langsung kami kelola, 1.000 sekian itu di bawah dinas provinsi. Nah, mereka lah perpanjangan tangan kita untuk memastikan tadi ya adanya keadilan ya bagi semua pekerja. Pak Menteri, ini kan kalau pekerja formal itu kan ada perlindungannya. Ya. Nah, sementara jumlah pekerja informal kita kan juga lumayan banyak nih. 60%. 65% sekarang. Ya, nah, itu tanggung jawab saya, Pak, kalau pekerja informal itu? Tanggung jawab Menaker atau ada lembaga lain yang melindungi mereka? Jadi tetap perlindungan Jamsos itu pemerintah membentuk BPJS Ketenagakerjaan terkait tentang ketenagakerjaannya. Beda dengan ada dua kita adalah terkait tentang perlindungan kesehatan ya. Kalau kesehatan BPJS kesehatan. Ya. Itu kan kita sudah ada universal coverage ya. Nah, di sini untuk mereka yang bukan penerima upah tadi ya memang ada iuran, dan itu sudah dibuat dirancang iurannya itu seminimal mungkin. Ya. Kalau nggak salah saya berapa, 16.800 ya. Nah, BPJS tenaga kerja ini terus ya kita support mereka melakukan sosialisasi. Nah, ini contoh besok di Bandung kami sosialisasi untuk mereka yang pekerja odol ya, yang driver odol ya, overdimension overload. Mereka yang pekerja-pekerja yang kemudian ya tadi kami sosialisasi dengan BPJS tenaga kerja. Ini loh yang sudah disiapkan pemerintah dengan istilahnya iuran pembayarannya paling minimum gitu ya, dan kita berharap berarti ojol bisa ikut berarti? Oh, sudah banyak yang ikut. Ojol yang ikut itu sudah 300.000 sekian ikut ya. Ya, itu dibantu oleh